Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai momen gaya atau momen gaya yang merupakan hasil dari gaya yang bekerja. Jadi gaya yang bekerja tegak lurus terhadap lengan tuas R. Nah, kenapa nggak L? Kenapa R gitu ya? Karena pada prinsipnya momen gaya ini bekerja pada benda yang berotasi, sehingga di sini ada sumbu rotasi atau sumbu putar, dan ini merupakan panjang tuas lengan. Kok luas? Nah, ini R. Nah, R ini kenapa R bukan L gitu kan? Karena ketika saya beri gaya, maka nanti lengan tuas ini akan berputar sehingga nanti panjangnya bertindak sebagai R atau jari-jari. Nah, jadi kalau saya gambarkan, jadi ini sumbu putarnya, ini panjang lengannya, saya berikan gaya ke sana gitu kan, sehingga akan berputar ke sini. Logis, sehingga ini berputar gitu kan, logis. Nah, sehingga nanti ini bertindak sebagai R bukan L lagi, atau jari-jari dari lingkaran ini. Dah fix. Nah, kemudian berikutnya cara menentukan lengan tuas itu adalah cari jarak terdekat antara gaya dengan sumbu putar. Nah, nanti itu akan saya contohkan atau praktekkan di analisis. Sumbu putar itu apa sih sebenarnya? Titik ini kan. Jadi, sumbu putar merupakan titik yang akan menyebabkan benda ini berotasi atau berputar. Jadi itu sumbu putar. Oke, lanjut ke analisis. Nah, di sini saya misalkan saya memiliki sebuah tembok gitu ya. Ini tembok. Kemudian ada batang logam di sini, batang logam. Kemudian ini ada sumbu putar. Dan di sini ada tali, saya kaitkan dengan tali. Kemudian saya hubungkan dengan massa. Massa sebuah benda misalkan di sini saya buat M. Jadi massa benda saya buat M, lebih tepatnya M1 aja ya, karena nanti ada massa batang. Jadi massa batang logam ini sama dengan M2. Nah, kemudian di sini pasti ada tegangan tali nanti yang mencegah agar batang logam dan benda ini nggak jatuh, gitu ya. Kemudian di sini ada sudut theta. Misalkan theta ini saya buat berapa ya? 30 gitu ya, misalkan 30 gitu. Nah, 30 derajat gitu agar nanti ada sudut istimewanya. Kalau 45 ya saya buat 30 aja biar lebih enak. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk menentukan momen gaya itu adalah kita analisis dulu diagram-diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, sehingga saya buat yang lebih besar di sini, lebih besar. Ini talinya lurus gitu ya. Kemudian ini batang logamnya dan ini massanya M. Nah, kalau kalian lihat ini M1, ini M2 nanti. Nah, M1 ini pasti ada gaya yang bekerja, yaitu gaya berat, arahnya ke bawah kan, dari pusat massa ke bawah. Itu W1 karena M-nya M1. Nah, untuk yang batang, ini batang atau M2, ingat tadi pusat massanya ada di pusat massanya gaya berat itu, sehingga di tengah. Jangan coba-coba di sini atau di sini atau di ujung. Kalau gaya berat itu pasti di tengah pusat massa, ingat ya. Jadi di sini. Nah, ini W2. Nah, panjang batang ini misalkan saya belum buat di sini L aja ya, length gitu ya. Perkara nanti berubah jadi R itu nanti aja. Yang penting ini ada konsep sebenarnya itu L gitu. Nah, kemudian dari sini sumbu putar ke sini itu saya buat tipis aja. Ini itu merupakan R2. Nah, kan jadi R kan. Kemudian dari sini sumbu putar ini ke sini. Nah, ini ke sini menuju ke W1 ini saya buat ini R1. Gitu ya. Kemudian ada tegangan tali di sini kan. Nah, tegangan talinya. Kemudian ada sudut sini 30 derajat. Nah, udah selesai belum? Udah. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kalian anggap ini R3, kan ini ada R1 untuk W1, ini W2 untuk R2. Nah, T ini R3-nya ini, maka ini belum selesai. Kenapa? Karena sebenarnya yang konsep aslinya itu kan tegak lurus, atau biasanya dituliskan FD gini gitu ya, ada yang gini, ada yang gini gitu. Sebenarnya ini kan kenapa tegak lurus? Ini merupakan cross product momen gaya itu. Jadi momen gaya itu F itu tau itu sama dengan momen gaya ya F cross R. Nah, dimana nilai ini akan maksimum nilainya. Jadi nilainya aja F R akan maksimum ketika sin. Nah, cross ini kan sin. Kalau dot itu cos.
cross itu sin, kalau dot itu cos. Nah ini cross maka sin. Nah kan maksimum ketika tetanya tegak lurus, makanya dibuat tegak lurus. Kalau tegak lurus tetanya 90, sehingga F ini kali R sin theta sin 91. Nah sehingga akan maksimum F kali R. Nah kalau tetanya 0, ketika misalkan ini di sini di pusat di sumbu putarnya, maka taunya ini 0, ini di sini taunya 0. Karena sin 0 itu 0. Jadi tau di pusat massa saya di sini saya tulis P gitu aja ya, pusat massa ya. Jadi itu akan sama dengan F kali R sin 0 sama dengan ya 0 gitu. Maka ini minimum, yang ini maksimum gitu. Oke ya, itu konsepnya. Kemudian ini udah selesai diagramnya, belum, tadi ini saya belum buat R3 nya. Nah jadi R3 nya bukan yang ini nih, karena kalau kita buat ini R3 maka sini nggak siku-siku, ini menyudut, ini nggak siku-siku. Nah sehingga kalau kita mau buat siku-siku, ya udah kita giniin aja. Nah ini kan jadi siku-siku. Nah selesai. Nah kemudian ini R3. Kemudian untuk mencari R1, R2, R3 gimana? Nah R1 itu kan kalau misalkan ini kan udah tegak lurus ya, tegak lurus kan udah. Jadi udah langsung aja, karena udah langsung tegak lurus nggak membentuk sudut, ya udah R1 kan dari sini ke sini, dari sumbu putar ke sini itu apa? L kan? Maka R1 itu L. Nah R2 karena benda batang logam ini gaya beratnya pas di tengah, ya berarti di tengah ya setengah gitu, maka R2 nya sama dengan setengah L gitu kan. Nah R3 ini perlu sedikit analisis. Nah kalau kalian lihat di sini, ini kita bisa selesaikan ini menggunakan Pitagoras karena bentuknya segitiga. Nah sehingga ini saya besarkan di sini gambarnya segitiga gitu ya. Ini 30 derajatnya di sini, 30 derajat ini siku-sikunya. Nah di depan sudut kan R3, maka di depan sudut sini ini R3. Nah ini sisi miringnya kan, ini depan sudutnya, ini sisi miringnya L. Nah maka kita bisa selesaikan dengan apa? Kalau cos kan samping miring, nah sampingnya nggak ada. Kalau sin demi, nah sin depan miring, nah ada semua tuh. Maka sin 30 derajat sama dengan sin demi R3 dibagi L, sehingga sin 30 setengah sama dengan R2 dibagi L, R2 R3. Nah sehingga R3 sama dengan setengah L gitu ya. Oke, maka L1, R1, R2, R3 dimana tadi setengah L itu selesai udah. Langkah berikutnya tinggal konsepnya. Nah, lihat di sini. Konsepnya gimana kalau kayak gini bendanya? Setimbang. Nah, artinya ketika sebenarnya kalau T-nya nggak ada, ini saya putus gitu. Gitu saya putus. Yang terjadi adalah ini semua jatuh ke bawah gitu kan, berantakan kan. W-nya jatuh, W1-nya jatuh, W2-nya jatuh. Nah, sehingga T ini digunakan untuk menghadang atau menyeimbangkan antara tali ini T itu dengan terhadap W1 dan W2. Nah, konsepnya gimana kalau T ini sebanding dengan ini? T itu sebanding dengan ini. Nah, sigma tau, maka ada kondisi setimbang. Jadi sigma tau sama dengan 0. Nah, jadi momen yang bekerja di sini itu 0 jumlahnya, resultan momen gayanya 0 karena sistem dalam keadaan setimbang. Nah, T ini digunakan untuk menahan beban W1 dan W2. Jadi udah setimbang ini posisinya, setimbang. Nah, untuk analisisnya di kertas sebelah ya. Ini habis ini. Nah, di sini. Jadi sigma tau sama dengan 0. Saya tulis di sini ya yang R1, R2, R3 tadi biar nggak lupa. R2, R3. R1 itu L, R2 tadi setengah L kan, R3 setengah L. Itu kan? Nah, kemudian sigma tau sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? F1 yang tegak lurus R1 itu ditambah dengan F2 yang tegak lurus R2 itu ditambah dengan F3 yang tegak lurus dengan R3 itu akan sama dengan 0, resultan jumlahnya. Nah, tapi ingat, kalau namanya vektor itu pasti punya arah. Nah, ketika sistem yang tadi
Nah, sistem ini kita tinjau gitu tadi kan, misalkan ini saya putus gitu, maka ini akan jatuh ke bawah. Maka harusnya saya buat arah ke sana yang searah jarum jam itu positif. Ya, ini positif. Nah, yang berkebalikan yang ke sana arahnya negatif. Nah, sehingga yang W1 dan W2 kan ke sini arahnya, akan berputar ke sini, maka apa? Positif. Yang T ke sana kan, maka dia negatif. Ya, kenapa ke sini positif, ke atas ke sebelahnya itu negatif? Karena ketika T ini saya putus, ini kan yang bikin seimbang kan, ini yang bikin setimbang T ini kan. Ketika ini saya putus ya nggak setimbang lagi, rubuh ke bawah gitu. Nah, sehingga ini udah benar, ini arahnya yang ke sini harusnya positif, karena ditahan dengan ini, maka ini ke sana karena ini yang menahan, maka ini negatif. Gitu ya. Jadi karena T ini yang menahan, dia negatif. Dan ini yang harusnya jatuh, dia positif. Gitu. Oke, maka ke sini positif, ke sini negatif. Ingat, T-nya berarti negatif. Nah, kalau udah, masukkan ke sini. F1-nya W1 dikali R1-nya langsung aja, tadi apa? R1-nya L. Kenapa nggak pakai sin atau apa ya? Karena 91 kan tadi udah dihitung R1-nya gitu ya. Kemudian W2, R2-nya udah dihitung juga tadi setengah L dengan konsep yang sama. Nah, ini ditambah, ini dia nih negatif T, ya kan? Dikali. Nah, R3-nya ini udah setengah L aja langsung, sama dengan 0, nggak perlu sin-sinan lagi. Asal kita udah menentukan R1, R2, dan R3 di awal tadi, seperti yang tadi. Maka nggak perlu sin, nggak perlu lagi. Gitu ya. Dan karena ini besarnya, saya nggak perlu tanda panah lagi, karena memang udah dalam satu itu gitu, satu arah gitu. Nah, kemudian untuk W1 itu maka M1G dikali L ditambah W2 itu, kenapa masih W2, M2 dikali G dikali setengah L min T kali setengah L sama dengan 0. Nah, min ini saya pindahkan sehingga M1 kali G, ini L nya saya coret lah ya, ini kan sama, ini sama, ini sama gitu, karena dibagi L, ini dibagi L, dibagi L, dibagi L, dibagi L, hilang semua, ditambah M2 kali G, nah ini setengahnya masih sama dengan, nah ini negatifnya pindah, T dikali setengah. Nah, biar setengahnya hilang, maka dikali 2, kedua ruas dikali 2, ini kali 2, 2 M1G, ini kali 2 M2G, ini kali 2 T. Nah, sehingga T akan sama dengan 2M1G ditambah M2G, atau G-nya keluar karena G-nya sama, M1 ditambah M2. Nah, inilah T-nya, satuannya Newton. Oke, selesai. Nah, untuk latihan-latihannya nanti akan saya berikan. Untuk itu saya sudahi dulu videonya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.